Oh iya ini. Udah. Hah? Ini? Assalamualaikum. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Lama nih nggak bikin vlog. Kita sambil santai ya. Ini sambil ngomong Nisa. Hmm, hmm. Ini kan udah tahun 2024, tapi masih banyak teman-teman yang bingung mau buka praktek atau kuliah lagi. Nah, di sini tuh aku mau membahas ya teman-teman sama teman-teman semua, biar menjadi gambaran gitu. Nanti ke depannya bagaimana. Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, kalau misalnya disuruh untuk buka praktek dulu atau sekolah dulu, jawaban aku adalah sekolah dulu, kuliah dulu ya, kuliah S1 dan profesi. Karena ini tuh udah tahun 2024. Sebentar lagi tahun 2026 dan semua bidan yang praktek itu harus sampai profesi gitu loh teman-teman. Udah gitu, di Indonesia ini sebagian wilayah, bahkan sebagian besar itu sudah menerapkan sistem memang bidan yang praktek itu harus udah profesi gitu. Aku taunya itu dari subscriber-subscriber aku yang biasanya nge-DM aku, terus cerita-cerita masalah misalkan dia itu pengen buka praktek tapi persyaratannya itu harus udah S1 profesi gitu loh teman-teman. Makanya aku saranin ke teman-teman semua nggak usah buru-buru juga untuk buka praktek, karena memang peraturan sekarang itu memang ya bukan sekarang sih, maksudnya, 5 tahun inilah udah disosialisasikan kan bahwa bidan yang praktek itu PMB itu harus sudah lulusan profesi gitu teman-teman. Karena kalau misalkan ya sebenarnya sama aja sih. Misalkan teman-teman sekarang itu mungkin yang bisa ngurus SIPB, toh pada akhirnya teman-teman itu harus S1 profesi juga gitu. Jadi nggak bisa milih sih sebenarnya karena sama aja. Mau kalian itu buka praktek sendiri atau kuliah gitu, itu sama aja sih menurut aku. Tapi yang urgent menurut aku kalau misalkan pilihan urgent antara buka praktek sama kuliah, ya mendingan kuliah. Karena teman-teman udah lulusnya kapan, kayak gitu ya, insya Allah kalau udah profesi itu udah aman gitu untuk buka praktek. Terus aku juga ngasih saran ke teman-teman ya, jangan sampai niat teman-teman itu membuka praktek itu terlalu terburu-buru. Aku sih, mmm, menyarankan juga untuk teman-teman yang mungkin resign atau vakum lah off dari dunia kebidanan, misalkan kayak aku nih hamil, terus melahirkan, harus ngurus balita kayak gitu dan harus udahlah repot, jadi repot gitu mau istirahat dulu di rumah gitu. Nah kalau udah istirahat gitu, saran aku teman-teman jangan langsung buka praktek, tapi update ilmu dulu, update skill dulu. Nah update ilmunya ya kalau bisa memang kuliah. Terus update skill-nya, teman-teman tuh sebelum buka praktek sendiri, ya harus magang lagi gitu. Jangan ujug-ujug misalkan, teman-teman resign nih off dari pekerjaan, entah di rumah sakit, entah di puskesmas, atau yang lain gitu ya. Terus udah bertahun-tahun lamanya, sekitar mungkin 3 tahun atau 5 tahun gitu. Terus ada niatan mau buka praktek, nah terus tiba-tiba tuh langsung buka praktek tanpa magang dulu lah, atau tanpa kerja lagi, kayak gitu tuh menurut aku, beresiko ya, beresiko. Karena
Kalau misalkan kita udah lama off, yang namanya bidan itu kan skill ya, skill kan itu harus diasah. Jadi kalau misalkan udah istirahat bertahun-tahun, terus tiba-tiba dia mau buka praktek sendiri dan dia harus menerima pasien sendiri, yang semua-muanya itu tanggung jawab kalian sendiri, itu ya resikonya terlalu besar gitu. Makanya aku itu menyarankan kalau misalkan emang teman-teman itu posisinya kayak aku nih, misalkan punya anak kecil atau hamil, terus teman-teman mau off dulu kayak gitu, ya update ilmu, terus kolaborasi nih sama bidan setempat, barangkali bisa on call, misalkan ada partus bisa dipanggil, atau misalkan ya kalau misalkan bisa lah bawa anak ke sana dari jam berapa sampai jam berapa, bantu-bantu, kayak gitu. Itu kan berarti, ngasah skill ya. Nah, kalau kayak gitu sih nggak apa-apa sih, kalian bisa ngurus-ngurus sambil mempersiapkan persyaratan praktek yang sekarang persyaratan SIPB itu kan udah terbaru ya, semuanya udah satu sehat, nggak kayak dulu, gitu. Ya pokoknya rajin-rajinlah update gitu, entah update ilmu, entah update skill, pokoknya jangan sampai temen-temen yang udah vakum bertahun-tahun, terus tiba-tiba ngurus mau buka praktek, itu jangan. Terlalu beresiko menurut aku, ya teman-teman. Terus teman-teman yang lagi galau, "Aku tuh mau buka praktek atau apa," kayak gitu. Kalau menurut aku, mau buka praktek ya sekolah dulu sampai profesi. Sekarang itu ada yang namanya program RPL untuk bidan-bidan yang udah kerja. Jadi buat teman-teman yang udah pernah kerja, terus mungkin umurnya tidak muda lagi, ya coba teman-teman itu cari kampus-kampus stikes gitu di dekat-dekat rumah yang bisa masuk di program RPL. Kalau program RPL itu lebih efisien dari waktunya, dari biayanya, dibanding dengan kelas reguler. Jadi kalau kelas reguler itu kan dari SMA, terus ke D3, terus S1, profesi kayak gitu loh. Nah, tapi kalau untuk RPL itu untuk bidan-bidan yang sudah bekerja, yang udah buka praktek, yang udah punya SIPB, STR, kayak gitu. Jadi ada perbedaan kelas ya, teman-teman. Alhamdulillah sih kita ada medsos ya, kita bisa berbagi, terus kita bisa memberikan gambaran ke teman-teman, dan teman-teman juga gampanglah cari-cari gambaran, nanti aku harus gimana, kayak gitu ya. Kalau udah vakum bertahun-tahun kalau udah vakum bertahun-tahun, tadi apa ya? Mau ngomong apa ya Allah, lupa. Jadi kalau 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 udah vakum bertahun-tahun itu, kita jangan prioritasnya ya duit duit, ya memang semua orang ya butuh duit, siapa sih yang nggak butuh duit, ya kan? Tapi kalau kita itu buka praktek, ada aja drama dari pasien, pasiennya nanti persalinan seperti ini, terus keluhan segala macam. Itu juga semua kita tanggung jawab kita ya, karena kan kita owner gitu. Makanya aku itu nggak menyarankan kalau teman-teman itu yang sudah lama resign, terus tiba-tiba ngurus praktek itu nggak aku anjurin banget sih, karena hanya karena aku pengen cari duit yang bisa sambil ngomong anak, kayak gitu, ya kan. Kebanyakan kan begitu kan tujuannya, aku pengen kerja, nyari duit, menghasilkan sambil ngomong anak. Tapi nggak introspeksi diri gitu, nggak update, baik update ilmu, update skill, itu nggak di-update, tapi berpikirnya, "Bagaimana aku menghasilkan uang sambil ngomong anak?" Kayak gitu. Ya itu menurut aku sih itu pemikiran yang salah ya teman-teman, karena kalian itu tidak tahu nanti kalau misalkan udah buka praktek, terus kalian udah nggak lama nggak megang pasien, terus tiba-tiba kalian harus megang pasien dan dengan
dan harus dengan cekatan, terus mengambil keputusan juga harus cepat. Kalian tuh nggak bisa yang mikir lama, kayak gitu kan nggak bisa kan. Nah, makanya nggak recommended banget lah kalau misalkan udah vakum lama, terus ujuk-ujuk nanti buka praktek ngurus-ngurus. Mungkin ya kalau kalian punya uang, berkas bisalah kayak gitu, dan mungkin di wilayah kalian masih bisa menggunakan dengan ijazah D3, ya mungkin bisa aja kalian bisa buka praktek. Tapi pada saat buka praktek, apakah iya kalian tuh yakin bahwa kalian itu bisa mengambil keputusan dengan cekatan, yang kalian itu udah lama nih vakum dari dunia kebidanan gitu. Aku sih nggak yakin sih, karena yang namanya ilmu, keterampilan itu harus diasah terus, asah terus. Sekarang itu karena kebentur itu ya, kebentur sama peraturan yang mengharuskan S1 plus profesi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya memang kalian harus kuliah. Ya itu tujuannya untuk mengupdate ilmu, dan teman-teman yang udah lama vakum juga, ya itu bisa, apa namanya, jadi ilmunya jadi makin bertambah, itu sih. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, bisa DM di Instagram aku di Sobah75, atau tulis di kolom komentar, atau apapun itulah. Pokoknya kita biar sharing-sharing, atau kita buka kelas sharing untuk bidan-bidan. Ya, Zoom aku mau kok. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.